Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang akuntansi musyarakah. Di sini saya sendiri Novita Wulandari, ada teman saya Ahmad Budiono, Serlinda Rahayunin Tias, Linda Novitasari, dan Laila Husnia. Karakteristik musyarakah sebenarnya hampir sama dengan mudharabah. Musyarakah merupakan akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah, mitra dan pemilik dana, misal bank, sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya, mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank. Pembiayaan masyarakat dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset non-kas, termasuk aktiva tidak berwujud seperti lisensi atau hak paten. Laba masyarakat dibagi di antara para mitra baik secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan, atau baik berupa kas maupun non-kas lainnya, atau sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh semua, sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan laba yang disetorkan baik berupa kas maupun aktiva lainnya. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja adalah A. Pelanggaran terhadap akad, antara lain penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya dan pendapatan operasional, atau B. Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa, maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang, atau seperti lembaga pengadilan atau lembaga arbitrase syariah. B. Pengakuan dan pengukuran musyarakah. Pengakuan dan pengukuran musyarakah telah diatur oleh PSAK 106 tahun 2007 sebagai penyempurna PSAK 59 2002. Berikut penjelasan selengkapnya. Untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut, atau paragraf 13 PSAK 106 tahun 2007. Untuk memperjelas ketentuan ini, dimisalkan PT ABC memiliki usaha toko sembako sudah berjalan selama 5 tahun. Kemudian PT ABC akan membuka usaha baru, yaitu jasa air isi ulang dengan modal dari bank 70 juta. Kesepakatan pembagian hasil usaha berdasarkan nisbah, misalnya mitra bank 40/60, dan bila rugi, pembagian rugi berdasarkan porsi modal masing-masing, yaitu 30/70. Catatan akuntansi yang harus dibuat oleh PT ABC tersebut adalah hanya yang berasal dari usaha isi ulang saja, tidak termasuk hasil dari usaha sembako tersebut. Dengan demikian, laporan laba rugi yang akan digunakan dasar bagi hasil adalah laba rugi dari usaha air isi ulang saja, tidak termasuk laba rugi usaha sembako. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Novita Wulandari. Yang keempat, jika proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset, maka penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian. Mengapa? Karena aset non-kas musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar akan disusutkan berdasarkan nilai wajar yang baru. Nah, yang kelima, biaya yang terjadi akibat akad musyarakah atau misalnya biaya studi kelayakan itu tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. Nah, yang keenam, penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif, misalnya bank syariah, ini dapat diakui sebagai investasi musyarakah
tapi di sisi lain juga sebagai dana syirkah temporer sebesar A. Dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima, dan yang B. Dana dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomisnya jika aset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra pasif. Untuk selanjutnya, selama akad A. Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah dan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar A. Jumlah kas yang disetarakan jika usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian jika ada. Yang B. Nilai wajar aset musyarakah non-kas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi pensiunan dan kerugian jika ada. Untuk yang kedua, bagian mitra aktif atas investasi musyarakah menurun dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap. Dinilai sebesar jumlah kas atas atau nilai wajar aset non-kas yang diserahkan usaha untuk musyarakah pada awal akad ditambah dengan jumlah dana syirkah temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif dan dikurangi kerugian jika ada. Untuk selanjutnya, yang ketiga, akhir akad. Nah, pada saat akhir akad ini diakhiri, biasanya investasi musyarakah yang belum dikembalikan kepada mitra bisa diakui sebagai kewajiban. Lah, jurnalnya, debitnya dana syirkah temporer, kreditnya utang kepada mitra pasif atau bank syariah. Yang keempat, pengakuan hasil usaha. Pengakuan hasil usaha musyarakah, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan, ini telah diukur dalam PSAK nomor 106 tahun 2007 sebagai berikut. A. Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebagai haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif ini dapat diakui sebagai hak pasif atau hak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban. Yang B. Kerugian investasi musyarakah dapat diakui sesuai dengan porsi dananya masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah. Untuk yang C, jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usahanya, maka kerugian tersebut yang menanggung ini adalah mitra aktif atau pengelola usaha musyarakahnya. Yang D, pengakuan pendapatan usaha musyarakah dalam praktek dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah. Jadi kurang lebihnya seperti itu penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Serlinda Ningtyas. Akuntansi untuk mitra pasif. 1. Pada saat akad, PSAK 106 tahun 2007 telah mengatur perlakuan akuntansi masyarakat untuk mitra pasif. Misalnya, bank syariah sebagai berikut. 1. Investasi masyarakat diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif. 2. Pengukuran investasi masyarakat. A. Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan. B. Dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kas. Maka selisih tersebut diakui sebagai 1. Keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad, atau 2. Kerugian pada saat terjadi. 3.
investasi masyarakat non-kas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan dan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan aset-aset yang diserahkan. 4. Biaya yang terjadi akibat akad masyarakat atau misalnya biaya subsidi kelayakan tidak dapat diakui sebagai bagian investasi masyarakat kecuali pada persetujuan. Contoh, tanggal 1 Maret 2011, Bank Syariah mendatangi akad masyarakat dengan PT Maju untuk mencampurkan modal dalam usaha garmen. Bank Syariah menyerahkan kas senilai 200 juta rupiah dan mesin produksi sebanyak 10 unit. Nilai buku mesin sebesar 9 juta rupiah per unit. Sedangkan menurut penilaian yang wajar, mesin tersebut dinilai sebesar 10 juta rupiah. PT Maju menyerahkan keahlian dan dana kas sebesar 200 juta rupiah. Pembagian hasil didasarkan pada perbandingan perbandingan atau nisbah. Bank dan PT Maju 40/60 atas dasar laba kotor, sedangkan untuk kerugian berdasarkan setoran modal, mitra pasif Bank Syariah akan mengakui dan mengukur investasi masyarakat perbandingan atau nisbah. Bank dan PT Maju 40/60 atas dasar laba kotor, sedangkan untuk kerugian berdasarkan setoran modal, mitra pasif Bank Syariah akan mengakui dan mengukur investasi masyarakat sebagai berikut. Jurnal untuk mitra pasif tanggal 1 Maret 2011. Investasi masyarakat kas sebesar 200 juta rupiah. Investasi masyarakat aset non-kas mesin 100 juta rupiah. Di debit. Keuntungan tangguhan selisih penilaian aset non-kas masyarakat senilai 10 juta rupiah. Aset non-kas mesin senilai 90 juta rupiah dikredit dan kas senilai 200 juta rupiah dikredit. Pengakuan keuntungan selisih penilaian aset non-kas masyarakat pada akhir periode melalui amortisasi, misalnya diakui sebesar 2 juta, dibuat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2011. Keuntungan tangguhan selisih penilaian aset non-kas masyarakat senilai 2 juta rupiah di debit. Keuntungan selisih penilaian aset non-kas masyarakat sebesar 2 juta rupiah di kredit. 2. Selama akad. 1. Selama akad investasi masyarakat menurun, diukur dan dinilai sesuai dengan PSAK 106 tahun 2007 sebagai berikut. 1. Bagian mitra pasif atas investasi masyarakat dengan pengambilan dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar A. Jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha masyarakat pada awal akad dikurangi dengan kerugian jika ada, atau B. Nilai wajar aset masyarakat non-kas pada penyerahan untuk usaha masyarakat setelah dikurangi penyusutan dan kerugian jika ada. 2. Bagian mitra pasif atas investasi masyarakat menurun atau dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha masyarakat pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dan mitra aktif dan kerugian jika ada. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya.
yang bernama 2. Nina Novitasari. Selama akad investasi musyarakah menurun diukur dan dinilai sesuai dengan PSAK 106/2007 sebagai berikut. Yang ke-1, bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar A. Jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian jika ada, atau B. Nilai wajar aset musyarakah non-kas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian jika ada. 2. Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian jika ada. Contoh, bila selama tahun 2011 PT Maju membayarkan angsuran dana mitra pasif bank syariah secara tunai sebesar 50 juta rupiah dan bank syariah telah menyusutkan aset non-kas di investasi musyarakah sebesar 20 juta setahun, maka pencatatan dan penilaiannya sebagai berikut. Bank syariah tanggal 31 Desember 2011, kas didebit 50 juta, penyusutan investasi musyarakah, aset non-kas didebit 20 juta, investasi musyarakah kas dikredit 50 juta, akumulasi penyusutan investasi musyarakah aset non-kas dikredit 20 juta. Penilaian dan penyajian di neraca per 31 Desember 2011 Bank Syariah sebagai berikut. Soal musyarakah nomor 3. Mitra Bank Syariah melaporkan rugi labanya tahun 2011 sebagai berikut. Penjualan didebit 500 juta, harga pokok penjualan dikredit 200 juta, laba kotor didebit 300 juta, beban operasi dikredit 100 juta, laba operasi dikredit 200 juta. Apabila gross profit diterapkan dalam pembagian hasil dengan nisbah bank dibanding nasabah sama dengan 25/75, maka hitunglah pembagian laba. Buatlah jurnal penyesuaian yang dibuat bank untuk mengakui pendapatan bagi hasil. A. Apabila net profit sharing diterapkan dalam pembagian hasil dengan nisbah bank dibanding nasabah sama dengan 40/60, maka hitunglah pembagian laba. Buatlah jurnal penyesuaian yang dibuat bank untuk mengakui pendapatan bagi hasil. Jawab. A. Atas dasar laba kotor, nisbah bank dibanding nasabah sama dengan 25/75, perhitungan bagi hasil dibanding bank syariah sama dengan 25% dikali 300 juta sama dengan 75 juta. Jurnal piutang bagi hasil musyarakah 75 juta didebit, pendapatan bagi hasil musyarakah 75 juta dikredit. Yang B. Atas dasar laba kotor, nisbah bank dibanding nasabah sama dengan 40/60. Perhitungan bagi hasil dibanding bank syariah sama dengan 40% dikali 200 juta sama dengan 80 juta. Jurnal piutang bagi hasil musyarakah sebesar 80 juta didebit, pendapatan bagi hasil musyarakah sebesar 80 juta dikredit.
4. Bank Syariah ABC bersyirikah dengan PT XYZ. Akad musyarakah ditandatangani 1 Mei 2011 antara Bank Syariah dan mitranya tersebut. Bank Syariah menyetorkan dana kas sebesar 100 juta rupiah dan mesin produksi dengan nilai buku 100 juta rupiah. Setelah dinilai wajar, mesin tersebut bernilai 120 juta rupiah. PT XYZ menyetorkan modalnya sebesar 80 juta rupiah secara tunai selama tahun 2011 setelah mitra melaksanakan bisnisnya melaporkan laporan laba rugi dan laba kotor sebesar 100 juta rupiah. Nisbah bagi hasil adalah bank banding mitra sama dengan 40 dibanding 60 dari laba kotor. Pada tahun 2012 PT XYZ melaporkan laba kotor sebesar 120 juta rupiah dan beban operasi sebesar 150 juta rupiah. Diminta untuk A. Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi tahun 2011 untuk bank dan mitranya. B. Buatlah jurnal penyesuaian untuk mengakui bagi hasil dari sisi bank dan mitranya. C. Buatlah jurnal penyesuaian untuk mengakui kerugian tahun 2012 bila bagi hasil berdasarkan laba operasi baik bagi bank maupun bagi mitra bank. Jawabannya, jurnal untuk mitra investasi musyarakah di kas 180 juta rupiah di debit, investasi musyarakah aset nonkas 120 juta rupiah di debit, selisih penilaian aset musyarakah di debit sebesar 20 juta rupiah, dana syirkah temporer dikredit sebesar 200 juta rupiah, kas dikredit sebesar 80 juta rupiah. Kemudian jurnal untuk banknya, investasi musyarakah kas sebesar 100 juta rupiah di debit, investasi musyarakah non kas 120 juta rupiah di debit, keuntungan tangguhan musyarakah dikredit sebesar 20 juta rupiah, aset non kas mesin dikredit sebesar 100 juta rupiah, kas dikredit sebesar 100 juta rupiah. Kemudian untuk perhitungan bagi hasil, Bank Syariah sebesar 40% dikali 250 juta rupiah sebesar 100 juta rupiah. Untuk PT XYZ yaitu 60% dikali 250 juta rupiah yang hasilnya sebesar 150 juta rupiah. Kemudian untuk jurnal Bank Syariah, piutang bagi hasil musyarakah di debit sebesar 100 juta rupiah, pendapatan bagi hasil musyarakah dikredit sebesar 100 juta rupiah. Jurnal PT XYZ di piutang bagi hasil musyarakah di debit sebesar 150 juta rupiah, pendapatan bagi hasil musyarakah dikredit sebesar 150 juta rupiah. Yang C, perhitungan Bank Syariah sama dengan 73,3% dikali 30 juta rupiah sama dengan 22 juta rupiah. PT XYZ sama dengan 26,67% dikali 30 juta rupiah sebesar 8 juta. Jurnal bank, beban kerugian musyarakah sebesar 22 juta rupiah di debit, investasi musyarakah sebesar 22 juta di kredit. Untuk jurnal mitra, beban kerugian musyarakah sebesar 8 juta rupiah di debit dan investasi musyarakah sebesar 8 juta rupiah di kredit.